Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang memberikan kita anugerah kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu luang, sehingga pada petang hari ini kita bisa bermujalasah, duduk bersama dalam tempat yang mulia, tempat yang tersuci di muka bumi ini, yaitu Masjidullah, dalam rangka thalabul ilmi. Kita bermohon dan berikhtiar semoga acara seperti ini mendatangkan keberkahan dan manfaat untuk kita dan seluruh keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu kita sudah menyampaikan bahasan tentang waktu-waktu sholat. Tentu waktu sholat tidak kita lewati, ya. Bab itu tidak kita lewati karena itu bagian dari agama kita. Meskipun pada zaman sekarang kita tidak dituntut untuk mencari atau menentukan waktu-waktu sholat. Tidak seperti zaman dahulu, seseorang mau melaksanakan sholat subuh, dia harus keluar melihat fajar shadiq yang membentang di langit, ya, dari arah selatan sampai ke arah utara. Kemudian ketika waktu zuhur, orang dahulu mereka harus keluar menegakkan benda. Ketika bayangannya sudah ada ke arah timur, mereka tahu itu adalah waktu awal sholat zuhur. Kemudian waktu asar adalah mereka menegakkan benda, dan ketika benda itu bayangan benda itu panjangnya sama dengan tingginya benda, maka masuklah waktu asar. Kemudian waktu maghrib dimulai dari tenggelamnya matahari secara penuh, tenggelam semua bulatannya, meskipun masih ada cahaya di atas langit. Kalau matahari itu sudah tenggelam, maka itu adalah awal waktu maghrib. Kemudian waktu isya adalah ketika hilangnya atau mulai hilangnya cahaya yang ada di atas yang ada di langit, atau mulai gelapnya malam, ya. Pada zaman dahulu orang mengetahui waktu sholat isya dengan melihat, ya, fenomena langit di sekitar mereka. Zaman sekarang, alhamdulillah, dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita hidup di zaman yang tidak susah payah dalam beramal soleh. Jangankan masalah waktu sholat, kita dalam berbagai amal soleh kita diberikan kemudahan. Semisal di zaman Rasulullah belum ada yang namanya mushaf. Orang membaca Al-Quran melalui hafalan Al-Quran yang ada di dada mereka, atau mereka melihat mushaf atau tulisan-tulisan yang tertulis di dalam kulit binatang atau di pelepah kurma yang disimpan di beberapa rumah para sahabat. Tidak semua orang memiliki mushaf pada saat itu, dan sangat terbatas sekali kalaupun ada. Tapi zaman sekarang, ya, kita jangankan masalah seperti ini, kita buka HP saja kita bisa membaca Al-Quran setiap saat. Sehingga sering kita sampaikan bahwa di zaman sekarang ini tidak ada alasan, ya, seseorang itu kesulitan dalam beramal soleh. Allah berikan kemudahan di zaman kita dengan teknologi yang ditemukan sebagai wasilah mempermudah kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga adalah waktu sholat. Kita tahu kita bisa melihat jam, kita bisa melihat mungkin di HP ada jadwal waktu sholat, atau di masjid ada jam digital dan sebagainya. Ini adalah sebuah kemudahan. Namun ilmu tetaplah ilmu, sehingga ketika
ilmu itu ditulis oleh para ulama tetap harus kita pelajari. Sehingga ini bab ini tetap saya tidak akan lompati karena ini adalah bagian dari wawasan kita dan khidmat kita dalam melanjutkan warisan ilmu dari para ulama, yaitu tentang awqatus salat atau waktu-waktu salat. Masih sedikit yang belum kita bahas terkait masalah waktu salat jemaah yang dirahmati Allah adalah bab tentang al-ashfaqu atau syafaq. Apa itu syafaq? Syafaq itu kadangkala bisa diartikan dengan ufuk, ya, atau juga bisa diartikan dengan mendung, yaitu suatu sinar yang ada di langit karena pengaruh dari matahari, ya, baik saat mau terbit ataupun saat tenggelam. Apa namanya? Ufuk kan ya? Ini dalam bahasa Arabnya namanya syafaq. Dalam bahasan ini kita akan mempelajari beberapa macam syafaq yang harus kita benar-benar mengenalinya. Qala al-muallif dalam kitab Safinatun Najah ini, al-ashfaqu thalathatun ahmaru wa asfaru wa abyadu wal al-ahmaru maghribun wal asfaru wal abyadu isya'un. Syafaq atau mendung yang berwarna, ya, yang bercahaya di langit itu ada 3. Ahmaru yang pertama warnanya merah, wa asfaru kemudian kuning, wa abyadu dan putih. Ada 3 syafaq di dalam atau di bawah langit. Merah, kuning dan putih. Qala al-muallif al-ahmaru yang merah adalah maghribun. Syafaq merah adalah tanda waktu maghrib. Wal asfaru wal abyadu, sementara yang kuning dan putih adalah isya'un, adalah ketika sudah masuk waktu isya. Penulis di sini menerangkan kepada kita tanda masuknya waktu maghrib adalah pertama tentu tenggelamnya matahari, kemudian muncullah syafaq berwarna merah. Maka ini perlu, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat-ayat Allah yang terdapat di sekitar kita, yaitu harus benar-benar kita perhatikan, karena itu adalah bentuk dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah melukis langit dengan begitu indahnya, warna-warni, ya, bagaimana langit bisa berubah dari biru kemudian putih, kadang-kala menjadi merah, kuning dan sebagainya. Ini adalah sebuah kemuliaan atau kekuasaan dan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini bahwa ketika waktu maghrib akan muncul syafaq yang berwarna merah. Wa yudul wujuduhu ala baqa'i waqtil maghrib. Ini menunjukkan bahwa waktu maghrib masih ada. Jadi kalau jenengan sekarang keluar masjid kemudian memperhatikan langit, maka langit akan berwarna merah di arah barat. Itu tandanya waktu maghrib panjenengan masih ada, ya. Jadi ya tentu ketika kondisi tidak hujan tentunya, ya, ketika terang seperti ini, ya. Tadi ketika kita mau ke Masbah ini, ya, kita lihat di barat itu sangat terang sekali dan belum muncul waktu maghrib masih terang, masih putih warnanya, ya. Dan itu masih sinar matahari, bukan syafaq, ya, tapi masih sinar matahari. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu maghrib ini di langit berwarna merah dengan munculnya syafaq warna merah, kemudian nanti berangsur akan berganti syafaq yang kedua namanya syafaq asfar, dan syafaq yang ketiga namanya syafaq abyad, yaitu syafaq atau ufuk yang berwarna kuning dan putih. Wa yadul wujuduhuma ala dukhuli waqtil isya. Nah, ini. Jadi ketika nanti ufuk itu sudah tidak berwarna merah, kemudian berubah menjadi warna putih atau warna kuning, maka sudah masuk waktu isya. Maka waktu isya itu tidak mungkin langit itu berwarna merah lagi, ya. Tidak ada lagi mendung yang berwarna merah di langit, ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diteruskan qala al-muallif rahimahullahu taala, wa yundabu ta'khiru salatil isya'i
ila ayyaghiba syafaqul asfar wal abyad. Namun disunnahkan untuk mengakhirkan salat Isya sampai hilang syafaq yang berwarna kuning dan putih. Nah, jadi sebenarnya di dalam mazhab Syafi'i, kalau di langit sudah muncul syafaq atau ufuk berwarna kuning dan putih setelah merah, ya, maka itu sebenarnya sudah masuk waktu Isya. Tapi oleh muallif, oleh penulis di sini disebutkan, tapi disunnahkan. Disunnahkan melaksanakan sholat Isya sampai hilang, ya, sampai hilang syafaq warna kuning dan putih itu. Kenapa? Dijelaskan oleh syarih atau pensyarah dari kitab ini, khurujan minal khilaf, untuk keluar mencari pendapat yang paling aman dari perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Apa perbedaan ulama di dalamnya? Di antaranya adalah dalam mazhab Hanafi atau mazhab Abu Hanifah, bahwa waktu Isya itu saat sudah gelap gulita, yaitu saat sudah tidak ada syafaq apa tadi? Syafaq kuning dan syafaq putih. Jadi langit benar-benar gelap. Itu adalah pendapatnya mazhab Abu Hanifah, ya, mazhab Abu Hanifah. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, waktu Isya itu ketika sudah muncul syafaq kuning ataupun putih itu. Namun disebutkan di sini oleh penulis, disunnahkan mengakhirkan waktu Isya sampai gelap, sampai hilangnya cahaya apapun di langit. Untuk apa? Khurujan minal khilaf, untuk keluar cari aman dari perbedaan para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam masalah fikih itu, Masya Allah, kita akan selalu tumbuh sifat toleransi dengan yang berbeda pendapat. Kalau ada dua pendapat yang berbeda, katakan misalnya satu mengatakan haram, ya, kemudian satu mengatakan makruh misalnya. Kalau kita mampu mengikuti pendapat yang haram, lakukan itu. Apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari aman. Ya, lebih baik kita tinggalkan. Kalau itu memang kita mampu dalam melakukan seperti itu. Ini yang disebut sebagai khurujun minal khilaf, keluar dari perselisihan ulama. Ada dua orang ustadz atau dua orang alim misalnya mengatakan, Pak Ustadz, hukumnya ini gimana? Oh, halal Pak. Yang satu mengatakan, oh haram Pak. Yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram. Dua-duanya dalilnya kuat. Apa yang kita ikuti? Lebih baik kita ikuti pendapat yang haram. Artinya kita tinggalkan. Kan selamat kita. Ya, lebih amannya seperti itu. Maka di dalam masalah waktu Isya ini, oleh penulis di sini sebutkan, lebih amannya waktu Isya dimundurkan ketika benar-benar langit sudah gelap gulita, tidak ada lagi syafaq putih dan syafaq kuning, apalagi syafaq merah. Kalau syafaq merah jelas itu masih waktu maghrib. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah jadikan kita semua para muslim muslimah yang khusyuk ketika salat, yang bisa menunaikan salat seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah menerima seluruh salat kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah-sunnah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.